Saudara, saya ketika mendengar lagu tadi, saudara-saudara, ada dua bayangan di pikiran saya. Waktu muda saya pembaca Chin Yong novel dan Samko ya, jadi cerita-cerita silat gitu ya. Saya baca habis karena nggak ada handphone ya. Semua novel pendekar Legend of Thunder Heroes itu saya baca habis, saudara-saudara. Sampai anaknya Yoko saya hafal semua jurus-jurusnya ya. Jadi kalau ke sekolah bawa komik diselipin di buku, saudara-saudara. Jadi ketika membayangkan itu saya suka nonton filmnya, ada penyanyi kolosal suaranya kayak gini, tapi hari ini saya versi Kristennya. Jadi ini mengingatkan masa kecil saya, tapi hari ini Tuhan dimuliakan. Yang kedua, saya ingat saya dari tradisi kecil Salvation Army, Bala Keselamatan. Ya, sempat ateis agnostik, akhirnya saya ditangkap dari Charismatic Movement, gereja karismatik yang saudara tahu dengan segala kontroversinya. Setelah di Charismatic saya belajar teologi reform ya. Jadi saya mencicipi, setelah ke reform pertama kali saya masuk sekolah Alkitab, itu pendeta Stephen Tong mengadakan KKR yang di Gelora Bung Karno. Jadi saya harus naik base sama teman-teman latihan paduan suara, dan di situ saya stres karena nggak ngerti apa itu not balok, udah diangkain tetap sulit bacanya. Jadi saya bilang gini, gila, lagunya aja sulit apalagi doktrinnya, saudara-saudara. Tapi itu mengingatkan saya kembali akan bagaimana Tuhan berkarya dan bagaimana saya dikenalkan tradisi reformasi di dalam perjalanan spiritualitas saya. Dan hari ini adalah kita merayakan hari reformasi ya. Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan, the truth that sets free. Kebenaran yang memerdekakan. Kita akan bacakan Yohanes 8 ayat 31 sampai yang ke-36. Saya akan bacakan buat setiap kita. Yohanes 8 ayat 31 sampai yang ke-36. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal di dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kau lihat dari Bapa itulah yang kukatakan, dan apa yang kamu dengar dari bapakmu itulah yang kamu perbuat." Saudara-saudara, gerakan reformasi dimulai sebagai sebuah kritik keras terhadap tradisi gereja. Kritik keras yang dimulai dengan seorang tokoh, Martin Luther. Jadi ada Martin Luther yang di Amerika dan di gerakan reformasi di Jerman. Saudara, Martin Luther mengkritik gereja yang mana pada masa itu gereja mengajarkan ajarannya berdasarkan kepada dua hal, yaitu tradisi gereja dan juga Alkitab. Tradisi gereja dan juga Alkitab. Tapi saudara harus tahu pada zaman itu kita belum memiliki Alkitab ini karena mesin cetak belum ada. Ya, sedang setelah era reformasi maka bisa dicetak. Jadi Anda ke gereja tidak perlu membaca Alkitab. Yang bisa mempelajari Alkitab adalah rahib-rahib, biarawan-biarawan. Dan waktu itu university, sekolah tidak terbuka untuk umum. Jika Anda mau belajar liberal arts, Anda harus masuk menjadi biarawan atau biarawati, saudara-saudara. Sehingga hanya bisa diakses oleh beberapa orang. Tetapi ada sebuah arus yang namanya Renaissance, ya, arus kebangkitan kelahiran baru di mana orang-orang mulai belajar, ya. Kita bersyukur karena kertas itu dari China dan mesin cetak itu dari Jerman, saudara, pada masa itu maka bisa ada percetakan, maka gerakan reformasi tepat di masanya, ya. Dan waktu itu ada gerakan back to the source, kembali ke asalnya. Karena apa? Karena Eropa dilandai oleh sastrawan muslim, orang-orang muslim yang menerjemahkan karya filsafat Aristotle. Aristotle tulisan-tulisannya diterjemahkan oleh para ahli
Muslim dan diperkenalkan ke dunia Eropa, dan di situ mulai kesadaran orang akan ilmu pengetahuan berkembang. Karena berbeda dengan Plato, maaf sedikit menjelaskan, Plato sangat menekankan dunia idea, Aristotle sangat menekankan dunia materi di sini dan sekarang, saudara-saudara. Itu singkatnya seperti itu. Maka mulai ada semboyan back to the source, kembali ke akarnya, kembali ke asalnya. Semboyan zaman inilah yang menginspirasi Luther sebagai kaum cendekiawan. Jadi kita lihat gerakan reformasi tidak anti terhadap ilmu pengetahuan. Maka mulai ada semboyan yang diteriakkan Luther, back to the Bible. Di situ kita melihat ada apa? Sola Scriptura, back to the source. Kalau orang-orang pada masa itu adalah kembali ke naskah-naskah Yunani kuno tulisan Aristotle, Luther menggunakan ini untuk mengkritik tradisi gereja yang tidak adil untuk kembali ke sumber asali, yaitu Alkitab. Karena apa? Karena gereja dengan tradisinya melakukan sebuah ketidakadilan, membodohkan jemaat dengan penjualan surat penghapusan dosa. Jemaat yang susah, tidak punya pendidikan, tidak punya akses ke Alkitab, mempercayai ketika dia miskin, dia rindu orang tuanya, keluarganya yang sedang di purgatori, tempat api penyucian itu, ketika mereka bunyikan uang klinting, maka jiwa-jiwa itu akan melompat dari api penyucian dan menyatu bersama dengan Allah. Maka itu Luther melihat ajaran ini tidak ada di Alkitab, dan dia dengan keras mengkritik, diinspirasi oleh filsafat dunia Renaissance, back to the Bible, kembali ke dasar Alkitab. Maka sejak itu tradisi reform mempunyai sebuah ajaran, kita tidak mengajarkan tradisi gereja berdasarkan tradisi. Tradisi harus dikritik, tapi kita harus kembali semuanya Alkitab sebagai dasar. Di dalam teologi reform, satu-satunya dasar adalah Alkitab yang diwahyukan oleh Allah. Saudara mengerti, disinilah awalnya. Jadi karena Luther mengkritik tradisi gereja yang melakukan ketidakadilan, pembodohan, dan memanipulasi orang pada masa itu, saudara-saudara. Ya. Jadi reform membangun teologi, membangun gereja berdasarkan Alkitab. Tapi ketika saya mempelajari tradisi reform, saya mempelajari penulis-penulis tradisi reform enggak, saudara-saudara? Iya kan, ya. Jadi sekarang pun reform punya tradition. Maka ada reform tradition. Ya. Saya membaca buku teolog-teolog reform. Biblika reform. Worldview reform. Christian philosophy reform. Di dalam sebuah tradisi. Ya. Maka kita juga harus berhati-hati, saudara-saudara. Apakah tradisi kita kembali tidak jatuh di dalam kejatuhan yang sama. Ini poin saya hari ini. Ya, kita mau mereformasi reform, saudara-saudara. Karena itu ada di dalam semboyan reform sendiri. Ya, saya akan lanjutkan. Dan kita mulai melihat dengan kecocokan dengan ayat ini. Saya mencoba melihat ayat ini di dalam pengertian kritik terhadap tradisi. Saudara-saudara, kita melihat bahwa ternyata di Injil Yohanes ini agak berbeda dengan Matius, Markus, Lukas. Karena apa? Di dalam Injil Yohanes ini penulis sangat keras terhadap Yahudi. Karena apa? Karena orang-orang Kristen mulai diusir. Ketika engkau jadi Kristen, lu bukan anak gua. Ketika lu jadi Kristen, kamu bukan orang Yahudi. Aku tidak boleh makan bersama kamu. Aku tidak boleh bergaul bersama kamu. Kamu bukan Yahudi. Di dalam tradisi keras Yahudi ketika Yohanes ini ditulis, sangat keras ketika engkau menjadi Kristen. Kamu bukan bagian dari komunitas. Bahkan ada doa yang bernama Birkat Haminim. Saya pernah menyampaikan, ketika engkau jadi Kristen di sinagog ada doa yang mengatakan, biarlah pengikut Nasrani mati seketika dan namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan bersama dengan kami orang-orang benar. Itu adalah Birkat Haminim, doa bagi orang-orang kafir atau orang-orang yang sudah sesat, yaitu saudara dan saya. Ya. Dan di dalam kondisi itu, maka Alkitab Yohanes sangat keras, kitab Yohanes keras terhadap tradisi. Tapi sesuatu yang menarik, karena Yohanes juga fair, dan di sini dikatakan bagian yang pertama, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Jadi tidak semua orang Yahudi menolak, saudara-saudara. Ya. Tidak semua orang Yahudi bersikap semena-mena terhadap orang Kristen. Tapi di sini kita juga melihat ternyata ada orang-orang Yahudi yang sangat keras,
yang mengatasnamakan Yahudi. Yesus sedang ngomong sama orang-orang yang percaya dengan dia. Tahu-tahu ada orang, kami orang Yahudi, kami keturunan Abraham. Kami harus nurut sama siapa lagi? Kami bukan hamba siapapun. Dia mengatasnamakan Yahudi, padahal ada yang percaya pada masa itu. Pada waktu kitab ini ditulis, saudara-saudara. Dan di sini kita melihat apa? Ada Yesus sedang mengkritik superioritas tradisi Yahudi. Ini adalah salah satu bentuk superioritas yang mengatakan ini. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata kamu akan merdeka? Bapa kami adalah Abraham. Saudara-saudara, pernah ada di dalam sebuah tradisi dan kita bangga dengan tradisi. Ya, saya pernah. Saya cukup bangga ketika saya punya darah. Saya sangat bangga dulu sama kakek saya. Karena kakek saya pendekar, saudara-saudara. Dia asal dari Santung, jago kungfu. Saya diceritain, wah dulu gak berani sama engkong semua. Diajar pakai tongkat katanya. Gurunya engkongmu adalah salah satu guru pasukan khusus di kerajaan apa. Dari tradisi itu, wah bangga banget saudara-saudara. Apalagi saya googling, wah ternyata adiknya engkong saya sampai hari ini ada di Google. Sebagai salah satu pendekar kungfu di Semarang, saudara-saudara. Ada namanya ya. Marganya seperti saya, makanya saya dipendetakan kemarin sama teman-teman GKI Fix, saudara. Wah, saya bangga. Wah, tidak kebetulan saya belajar dari muridnya, cucu muridnya engkong saya secara tidak sengaja. Ternyata saya belajar dari cucu muridnya begitu. Oh, kamu keturunannya. Wah, kamu itu sebetulnya kok kamu semakin bangga. Padahal nggak jago-jago banget saya sama guru-guru itu, saudara-saudara. Ada kebanggaan. Apalagi di dalam tradisi itu diajarkan, ini kungfu utara, jangan belajar kungfu selatan. Kungfu utara itu gerakannya itu indah dan gagah. Kalau selatan pendek, karena orang selatan pendek, orang utara tinggi, jadi kurang indah. Ya, wah dulu bangga. Dan itu ada arogansi, ada kesombongan, saudara-saudara. Ya untung saya belajar Wing Chun, kungfu selatan, saudara. Ternyata, waduh. Ketemu orang pendek, jarak dekat, tanganmu panjang gak ada gunanya saudara-saudara. Ternyata ada kekuatan yang berbeda. Kuda-kudanya kuat, tangannya cepat, pendek banget, kuat banget ya. Ternyata ada hal yang saya belum belajar. Saudara-saudara, bahayanya sebuah tradisi itu seperti ini. Kita bisa merasa superioritas, merasa diri lebih dan tidak mau dengar yang lain. Dan ini saya alami ketika saya belajar teologi reform. Masuk sekolah. Kamu tahu teologi kita, teologi yang paling mendekati kebenaran. Wah saya dulu, wah keren nih. Wah kamu ngapain sekolah ini karena sekolah ini kuat dan segala macamnya. Wah tambah bangga. Apalagi dosen saya, pendeta Siventong, pendeta Yakub Susabda. Walaupun saya bukan siapa-siapa saya bisa, wah saya murid reform. Belagu banget saudara-saudara. Begitu saya pulang ke teman-teman karismatik, oh kamu tidak Alkitabiah, tidak eksposisi, tidak ngerti hermeneutik, memperkosa ayat-ayat Alkitab. Akhirnya teman-teman saya di karismatik, Johan kok sejak pulang belajar Alkitab kok malah merasa dirinya paling benar. Karena memang benar. Wah, teologi yang mendekati kebenaran ya. Ya kalau mendekati kebenaran berarti tahu kebenaran di situ, ya kan? Kenapa nggak ngomong bilang paling benar aja? Kok kamu tahu benar di situ kok mau deket-deket doang? Saudara-saudara. Sejak itu saya berubah hari ini. Saya tetap bersumbang sih reform dalam tradisi saya. Saya merubah teologi reform bukan mendekati kebenaran. Merindukan kebenaran. Karena harus terus belajar. Harus tidak merasa diri paling benar. Tapi terus belajar karena merasa diri kita masih kurang. Karena dunia teologi, dunia pemahaman begitu luasnya. Saya harus rendah hati mengatakan saya terus mau merindukan kebenaran itu dinyatakan. Karena berbahaya ketika kita merasa superior. Ya, saudara-saudara, maka mereka merasa apa? Mereka sudah merdeka. Aku punya privilege, aku keturunan Abraham, aku tidak perlu mendengar Yesus. Aduh, kamu muridnya siapa? Ahli Farisi siapa? Tidak pernah tercatat Yesus muridnya siapa. Kamu hanya rabi kecil yang di jalanan orang-orang dengar kamu. Kami keturunan Abraham. Dari tradisi Yerusalem itu pemimpin-pemimpin itu ahli-ahli kitab. Kamu muridnya siapa? Paulus masih mending. Muridnya Gamaliel, seorang tokoh Yahudi yang hebat. Yesus tidak tercatat murid siapapun, saudara-saudara. Bahaya dari arogansi. Ketika kita merasa kita superioritas dan arogan. Bahkan dicatat mereka berusaha membunuh Yesus atas nama tradisi dan kebenaran. Saudara, ini yang perlu kita ingatkan.
Karena reformasi dimulai dengan kritik terhadap tradisi yang tidak adil. Tapi kita harus hati-hati, tradisi baik nggak? Baik. Ya. Tradisi baik, banyak anak muda sekarang, apa ini musiknya gerejanya tradisional, tidak menerima perubahan, nggak boleh ada drum, nggak boleh ada lampu. Beberapa tahun lalu ribut gereja, nggak boleh ada drum. Akhirnya yang tua tahu ya udahlah daripada balik, bolehlah drum tapi nggak boleh alatnya, cuma bunyinya aja. Anak muda, ngapain? Apa bedanya cuma bunyinya, tinggal alatnya ditunggu. Tapi hari ini saya bersyukur ya, ada drum, ada piano saudara-saudara. Ini keren banget dan ada paduan suara tadi. It's really beautiful. Ya, saudara tahu dulu piano nggak ada di dalam gereja. Reformasi itu membuat itu ada. Karena gereja ditandai dengan choir dan pipe organ. Karena lagunya harus terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Artinya kekekalan, saudara nggak boleh berhenti. Itu konsep lagunya. Ya, baru ada musik-musik. Jadi reform pada zaman dulu kontemporer saudara-saudara. Ya. Makanya saudara-saudara sesuatu yang indah ketika ada di sini. Maka saya tadi bisa menikmati keindahan paduan suara. Dengan bahasa yang saya mimpikan dari kecil saya pengen bisa Mandarin saudara-saudara. Mengapa? Karena saya sekolah di negeri dikatain Cina terus. Cuma satu Cina dimintai duit kerjanya saudara-saudara. Saya pengen belajar Mandarin. Saya dengerin lagu Mandarin saya hafal itu. Sevung Cente Aiwo. Gak tahu artinya saudara sampai hari ini. Ya, lagu apa lagi? Zaman saya ya. Kan kolai, saya hafal. Setelah kuliah hobinya ke pasar atom saudara-saudara. Jadi denger lagu Mandarin tapi akhirnya nggak ada. Ya cuma bisa belajar kungfu sekalian. Kalau dimintain duit bisa diajak berkelahi saudara-saudara ya. Saya punya tradition itu. Tradisi penting. Banyak anak muda kadang-kadang, wah buang tradisi. Ya buang aja itu tradisi angpau. Seneng kan? Kalau lu seneng aja gak mau buang. Saudara tradisi angpo itu bersyukur kecuali kita sudah menikah ya. Beban itu saudara-saudara yang muda-muda. Tradisi itu sesuatu yang indah. Tapi juga tradisi itu setiap era, setiap zaman punya tradisi. Punya ekspresi menyatakan cinta Tuhan dan bagaimana Tuhan berkarya melalui kehidupan kita, betul? Ada yang Tuhan berkarya melalui lagu Why have you chosen me out of million your child to be. You know all the wrong. Pujilah, pujilah, buatlah dunia. Saya kalau dengar lagu itu To God be the glory, to God. Waduh keren. Tapi ada yang terkena. Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi. Ada tradisi yang Tuhan bisa masuk dan menyatakan cintanya di dalam setiap tradisi. Tetap kembali yang tidak berlawanan dengan Alkitab, saudara-saudara. Ya, bahaya. Tradisi penting, tetapi tradisi juga bisa berbahaya. Tradisi bisa memecah belah, tradisi bisa menyakiti, tradisi tapi juga sesuatu yang tidak mungkin kita lepas dari tradisi, betul? Tidak mungkin kita lepas dari tradisi. Paling tidak kita membuat tradisi baru, saudara-saudara. Saudara, saya akan putarkan sebuah video yang menatakan bahwa ketika sesuatu menjadi tradisi, kalau tidak berhati-hati juga bisa bahaya. Silahkan videonya diputar. Ini adalah satu penelitian psikologi, saudara-saudara, tentang orang yang dibohongin. Nanti sekitarnya itu waktu bunyi bel suruh berdiri. Nanti kita lihat apakah dia berdiri, saudara-saudara. Silahkan ditampilkan LCD-nya. Jadi ada sekian orang, kalau ada bunyi tit, mereka berdiri semua untuk menguji orang yang satu ini kira-kira ikut berdiri. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone. Simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Kalau saudara di sana ikut berdiri nggak? Akhirnya berdiri tanpa alasan. After just 3 beeps and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. Lalu dikurangin satu-satu. But what orangnya happens suruh if we pergi take the satu-satu group sampai away? dia sendirian. Elaine, please.
Kira-kira nanti kalau sendirian berdiri nggak, saudara? Mari kita saksikan. Berdiri nggak? Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even Sekarang being ada there. Now, jemaat baru. watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Tidak tahu aturannya. Kira-kira berdiri nggak? Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Tanya, saudara. Kenapa berdiri? Semua orang berdiri. Jadi saya merasa saya harus berdiri. Think she'll teach the new guy what to do? Wajahnya penuh dengan intimidasi, saudara. We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, kalau saudara di what sana began berdiri as nggak a ya? random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Saudara-saudara, tradisi itu dibentuk menjadi kemenubuhan. Jadi kalau zaman dulu orang belajar teologi itu melalui liturgi. Maka liturgi kuno itu katanya, upacaranya, tubuhnya serta di sana sampai membuat menjadi pemahaman intelektual. Tapi ketika itu menyatu lama-lama menjadi sebuah gerak yang kita tidak perlu berpikir itu otomatis, betul? Coba sekarang kalau saya datang kepada saudara, saya kasih Alkitab, otomatis Anda tidak perlu berpikir, Anda terima dengan tangan kanan, betul? Anda tidak pernah mengkritisi kenapa tangan kanan, gimana kalau anaknya kidal? Itulah tradisi yang bisa menubuh sampai kita tidak perlu memikirkan itu. Dan begitu ada sesuatu yang berbeda, tubuh kita tidak nyaman. Dan di situ kita gampang sekali sesat, salah. Ya. Jadi ini sesuatu yang bagus-bagus. Ya. Karena kehidupan kita dibentuk 80-90% sebuah respon tubuh yang tidak pakai otak, betul? 80% hidup kita diatur tidak pakai logika. Tadi bangun, aku kira-kira mau sikat gigi dengan tangan kanan dulu atau kiri dulu, jariku ke sini, aku gosok dari. Enggak, saudara-saudara, no. 80-90% otomatis. Maka tradition, behavior yang ditubuhkan itu sangat penting dan menentukan keberhasilan dan bagaimana kita hidup. Ya. Tapi ketika itu menjadi tradition, kita menjadi susah ketika ada melihat yang berbeda. Yang berbeda bisa salah, yang berbeda bisa benar. Kita yang sudah menempel bisa salah, bisa benar, betul? Saudara, di sini malah maka Yesus mengkritik tradisi yang tidak adil. Saya sudah pernah bercerita, saya punya tradisi dari orang tua saya, kalau anak gede harus ngalah, koko harus ngalah sama adik. Maka ketika saya punya anak, saya punya tradisi ini, anak harus ngalah sama adik. Untungnya saya punya tradisi baru karena saya belajar psikologi. Sama pendeta Yakub Susabda diajak ngomong gimana perasaannya. Akhirnya suatu hari ada tradisi baru, anak saya bilang, "Pak, boleh tanya enggak Pak? Kenapa yang ngalah harus kok cece-nya Pak? Bukannya anak kecil adiknya juga harus belajar mengalah." Saya baru sadar, kenapa? Betul juga. Hari itu saya bertobat saudara-saudara. Saya datangkan keadilan di dalam tradisi yang tidak adil. Mengalah gantian, hari Senin cece-nya, hari Selasa adiknya, hari Rabu adiknya lagi, saudara-saudara. Paham? Karena semua harus belajar. Akhirnya adiknya tekad-tekad, kamu kan cece, harus ngalah. Tapi bagian ketika barang bekas, kamu kan adik, kan kamu pakai bekas cece. Apalagi sama gender, saudara. Yang merasa kedua, kenapa aku harus beli barang bekas Pak? Karena papanya pelit. Hemat. Ya. Tradition kita harus selalu mengkritisi.
Maka di sini Yesus mengkritis tapi tidak mudah. Karena orang Yahudi mengatakan apa saudara-saudara? Setelah itu dia mengatakan apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Yesus mengatakan ini, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kamu bilang bukan hamba siapapun, kamu berdosa, kamu hamba dosa. Aku tahu bahwa kamu keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kamu hamba dosa, kamu berusaha bunuh orang. Alkitab mengajarkan kasih sejak di perjanjian lama. Betul? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama sejak di perjanjian lama. Jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku datang dari Allah. Kalaupun Yesus bukan Tuhan, saudara-saudara, Yesus adalah sesama. Tapi mereka berdasarkan tradisi suci, tradisi agama yang merasa dirinya privilege sebagai bangsa pilihan Tuhan, keturunan Bapak beriman, mereka bisa melakukan kejahatan in the name of God, in the name of truth, in the name of tradition, yang katanya tradisi mereka dibangun melalui kitab-kitab suci. Jadi kritik ini tidak lepas buat saudara dan saya juga sebagai hamba Tuhan. Karena ketidakadilan bisa menyelipkan dirinya di tengah bahasa-bahasa rohani, saudara-saudara. Ya. Dan di sini bahaya kekuasaan karena apa? Karena mereka mengatasnamakan kami orang Israel. Padahal tadi ada orang yang udah percaya Yesus, betul? Tapi mereka kami. Suka kan gitu kalau di gereja nggak puas menurut banyak jemaat. Padahal 1-2 orang doang saudara-saudara. Berapa banyak hitung. Setelah kami mendengar dari jemaat sudah bikin survei. Paling 1-2 teman kita yang sudah kita briefing dulu gitu ya. Karena gak setuju dengan sesuatu kebijakan gereja saudara-saudara. Saudara-saudara, ada bahaya kekuasaan yang berdosa yang membuat mereka jahat. Saudara-saudara, ketika kita berbicara orang yang menyalibkan Yesus, kita jangan ngomong hanya Yahudi. Karena beberapa ahli memisahkan. Tidak semua orang Yahudi membenci Yesus. Tapi ada Yahudi elit yang bernama Yudaioi. Yudaioi adalah Yahudi Yerusalem yang sangat berkuasa secara politik, kekuasaan, punya uang, punya lobby dengan Herodes, punya lobby di dalam penguasa untuk mendatangkan kesejahteraan. Dan mereka akan terganggu dengan kehadiran rabi-rabi yang baru yang tidak masuk di dalam golongan mereka. Dan in the name of tradition, mereka bisa membunuh, menyakiti sesama atas nama Tuhan, kebenaran dan tradisi sucinya. Dan disinilah justru kehilangan. Mereka yang mengerti kasih, kehilangan kasih. Inilah yang banyak dikritik Yesus. Maka Yesus mengkritik anak sulung. Anak yang bungsu hilang tapi dia ketemu kasih Tuhan. Dia pulang mengalami kasih bapaknya. Tapi anak yang sulung tinggal tiap hari dengan bapak yang penuh kasih. Tapi dia tidak punya kasih. Itu kritik Yesus kepada orang-orang Yahudi yang beribadah setiap hari. Tapi kehilangan kasih dan penerimaan. Ya. Saudara-saudara, inilah artinya firman. Saya akan bacakan ayat selanjutnya. Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya baca ayat selanjutnya. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Jadi yang membebaskan apa? Yang membebaskan adalah firman. Yang membebaskan apa? Anak. Dan yang membebaskan apa? Memerdekakan kebenaran. Kristus dan kasih, karena tanda orang yang hamba tadi adalah orang Yahudi adalah mereka memang anak Abraham, tapi mereka diperhamba dosa, yaitu dosa kebencian, arogansi, merasa diri paling benar. Dosa yang bisa mengakibatkan mereka membunuh sesamanya, bahkan membunuh Tuhan sendiri. Membunuh kebenaran. Atas nama kebenaran. Membunuh Tuhan atas nama tradisi, saudara-saudara. Jadi arti orang yang dimerdekakan adalah orang yang menerima firman, kebenaran, kasih. Kebenaran adalah kasih, kasih adalah kebenaran, sesuatu yang tidak terpisah. Ada ulang, ini kebenaran. Gak perlu kasih dulu. Kebenaran dan kasih selalu berpadu dan tidak pernah terpisah. Dan dialah Yesus yang akhirnya memerdekakan ketika orang percaya kepadanya. Ada kasih yang besar. Dia terus dibaharui untuk bagaimana bisa mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri. Inilah sang kebenaran yang bisa memerdekakan kita dari dosa. Dan dosa, saudara kalau lihat kata dosa pertama kali muncul di Kejadian. Bukan ketika Adam dan Hawa makan buah. Tapi ketika Kain mau membunuh saudaranya sendiri. Disitulah pertama kali kata dosa muncul di dalam Alkitab.
Ketika seorang kakak yang harus menjaga adiknya membunuh dengan tangannya sendiri saudaranya, sesamanya. Tapi Yesus yang sulung itu memberikan dirinya untuk mengasihi, bukan membunuh. That is truth sets you free. Jadi the truth sets free adalah apa? Tidak dikuasai dosa dalam konteks Alkitab ini. Kesombongan yang merasa superior, abuse of power, menyakiti sesama, menyalahgunakan kekuasaan, menyakiti sesama atas nama Tuhan, kebenaran dan tradisi suci. Maka saya suka semboyan reform, ini favorit saya. Ecclesia reformata semper reformanda. Gereja reformasi yang terus membaharui diri. Itu semboyan reform. Terus mengoreksi diri, terus berubah. Tidak boleh mandek. Karena kita manusia sedang disempurnakan Tuhan. Salah satu teologi reform adalah progressive sanctification. Ya, pengudusan yang terus berproses sampai kita berjumpa Kristus dan sempurna. Sebelum itu kita belum sempurna. Maka kita perlu membaharui wajah gereja. Membaharui diri setiap kita. Jadi apa yang kita bisa pelajari hari ini? Dibebaskan dari kebencian, arogansi yang bisa meniadakan orang lain. Karena itu bisa menyusup di dalam institusi kekuasaan. Kebanggaan akan tradisi kita, saudara. Saya cukup belajar. Karena ketika saya dulu dari tradisi yang satu, ketika saya mengenal reform, saya cukup bangga dengan kereforman saya. Sekarang saya bisa menjelaskan sejarah pemikiran barat, mulai dari Plato sampai postmodern. Bisa menjelaskan sejarah gereja. Saya bisa belajar filsafat, saya mengerti doktrin. Saya ngerti asalnya dari mana. Saya bisa arrogance. Tapi Tuhan menegur saya. Suatu hari istri saya nunjukin sebuah foto pastor Instagram, pastor Gram. Dia, ini lagi terkenal. Pasti nggak belajar Alkitab. Sombong banget ya saudara saya. Nggak belajar Alkitab. Iya, tapi dia luar biasa dipakai Tuhan. Pastor Gram. Ya. Tahu-tahu kita diperjumpakan. Jadi saya khotbah, dia kesaksian saudara-saudara. Di satu company yang cukup besar. Saya berkhotbah, dia kesaksian. Terus dia bilang, ini kamu pelayanan bareng sama nih. Sudahlah males. Pasti ya gitulah, cuma cerita-cerita kesaksian dan pengalaman hidup. Tapi ketika saya duduk sama dia, kok saya ngerasa, gue ini kok sombong banget ya jadi hamba Tuhan. Ngerasa diri paling pinter. Akhirnya Tuhan tegur saya dan saya merasa, kayaknya saya harus bertobat dengan saya merendahkan diri saya. Ketika saya bertemu, saya sengaja saudara, saya harus belajar melatih tubuh saya untuk belajar hargain orang lain. Saya ambil air minum saya, pastor ini silakan air minum. Saya sambut karena saya harus melatih tubuh saya untuk belajar rendah hati. Dan saudara tahu, ternyata Tuhan mempermalukan saya lebih lagi. Ketika saya kasih dia, saya berkhotbah. Setelah berkhotbah dia bersaksi. Dia pastor yang sangat terkenal. Dan saya tersentuh dengan pelayanannya. Dan ketika dia turun, dia bilang, kok Johan, aku hamba Tuhan yang gak belajar teologi. Aku sering kena akun satir di Instagram. Karena dianggap tidak ngerti teologi. Kok boleh gak jadi mentor teologi saya? Seorang hamba Tuhan terkenal yang cuma punya hati melayani jiwa-jiwa, mengenalkan dia akan Kristus. Dia tidak tahu siapa. Saya tidak terkenal itu, dia bilang boleh gak aku ajarin. Aku bilang gak perlulah, jadi teman aja nongkrong kafe. Sudah tahu pastor itu? Pastor almarhum Raditya Olowan yang rambutnya gondrong, istrinya artis. Dia mau belajar. Kadang-kadang tanya kirim, kok khotbah ini salah gak? Kok sesat gak? Sudah Tuhan permalukan saya. Saya sombong. Bukankah kebenaran itu harusnya kasih kerendahan hati? Sejak itu saya belajar. Dan bahkan terakhir sebelum dia meninggal, dia pergi bawa 3 anak. Tatoan, gak lulus SMA semua. Satu cuma, melayani jangkau jiwa-jiwa cuma jadi sopir driver ojek. Gojek. Tapi dia selamatin banyak orang-orang yang kita mungkin gak bisa selamatin. Mereka makan di dosen di STT Reform karena mau sekolah STT Reform. Tapi sayangnya Pastor Reddit keburu meninggal. Saudara,
Kita perlu belajar kerendahan hati. Dan ketika saya diundang di gereja, wah. Gereja nggak punya gedung karena dia harus sewa gereja lain yang minjemin gedung gratis. Sehingga jam sore. Tapi tempat duduk nggak ada karena harus ada orang duduk di lantai. Dan begitu saya datang, dia peluk saya. Dan begitu ibadah saya ngelihat, ayo dimulai dengan lagu Indonesia Raya, saudara. Gereja namanya Muda Menjadi Utuh dan Asli. Indonesia Raya, habis itu, ayo jemaat saling mendoakan. Saya ngelihat, ya pria-pria dipeluk, satu nangis, dipeluk, disayangi. Di situ saya berteriak, teman-teman yang katanya reform, yang mengatakan mereka nggak dipakai Tuhan, siapa? Dan di situ saya belajar. Saya harus membangun komunitas saya. Tapi enggak ya, terus mingguan ada tradisi. Kan GKI punya tradisi. Nanti saya peluk satu-satu, dipecat saya saudara-saudara. Ada tradisi yang berbeda, tapi bagaimana kasih itu bisa muncul. Kas GKI. Mungkin dengan kayak Natal kemarin dibagi bakpao. Ya, waduh itu GKI banget saudara. Bakpao ketika saya gigit, waduh enak gitu. Saya masih kebayang bakpao. Waktu saya jadi ini, udah pengen kungfu aja di depan saudara-saudara. Dengan duduk bareng ketawa. Mungkin gak pelukan. Karena di dalam tradisi kita pelukan itu sangat mahal. Jadi jangan diumbar. Tapi terkadang ketika itu kita perlu saling memeluk. Dan itu lebih berharga kadang-kadang. Betul? Kita perlu belajar dari tradisi lain. Yang pertama yang kita bisa lakukan sebelum saya selesai saudara. Berani mengkritik. Dikritik dan mengkritik diri. Jadi ini yang saya katakan mereformasi, reform. Kata reform, reformation itu tidak boleh selesai. Tidak boleh mandek. Mengutip Bruce Lee, ya, kalau air itu mandek menjadi air yang keruh dan mati, air itu harus mengalir. Wah, saudara-saudara, maka Tuhan menganggap dirinya sebagai aliran-aliran air yang kehidupan yang terus mengalir. Yang tetap esensinya tidak berubah, kasihnya tidak berubah. Katanya Bruce Lee, saudara-saudara, ketika air itu di dalam cup, dia seperti cup, tapi dia bukan cup. Ketika di dalam botol, seperti botol, dia bukan botol. Dia tetap air, karena essence dia adalah water. Kutipannya, be like water, my friend. Ya, saudara-saudara, water, air kehidupan. Kita harus berani mengkritik dan dikritik diri kita, otokritik. Mempertanyakan tradisi kita, karena apa? Karena kita mencintai tradisi kita. Kita rindu tradisi kita jadi berkat. Maka di sini saya juga harus mengatakan kepada yang muda. Yang muda jangan sembarangan, wah ini tradisi tua, ini kolot nih. Saudara, mari kita dengerin generasi-generasi yang tua. Bagaimana tradisi itu menjadi tempat perjumpaan mereka dengan Tuhan. Yang mungkin lagunya beda dengan kita. Ya. Mama saya nggak mungkin dulu zaman saya ada lagu more, I want more. Mama saya ini gendeng apa gitu ya saudara-saudara. Tapi mungkin lagu yang slow. Bagai raja wali yang melintasi bukit tinggi di bawah kepak sayapmu. Kalau ingat lagu itu, saya ingat mama saya kalau nyanyi lagu itu dengan keindahan. Yang saya cuma ingat mama saya indah, kalau saya kurang. Ya. Kita kalau di mobil suka puter lagu sama anak saya. Biasanya saya bilang, ini lagu kesukaan papa zaman papa. Masih muda, waktu jatuh cinta. Ya, Michael Learn to Rock. Ya. Apa sih pak? Gitu ya. Baby won't you tell me why. Saya hafal, anak saya nyanyi, anak saya denger. Oke. Tahu-tahu anak saya gantian ya pak. Apa sih? Ini apa? Tapi di situ kita bisa tertawa. Kita bisa tertawa. Kita bisa saling belajar. Kita bisa melihat. Ternyata gue gak suka sih lagu anak gue. Tapi terakhir saya ikut loh saudara-saudara. Gitu ya, enak juga lama-lama. That's really beautiful. Anak saya ikut. Love of my life, you hurt me. Padahal dia belum putus cinta saudara-saudara. Yang kedua, melatih awareness, kesadaran. Karena kita mudah abuse of power. Saudara dan saya mudah menyalahgunakan kekuasaan. Karena kita manusia yang berdosa. Reform mengajari kita adalah manusia berdosa yang dikuduskan oleh Tuhan. Keberdosaan itu harus nyata untuk Tuhan menguduskan kita. Maka kita adalah orang berdosa yang dapat anugerah. Saudara dan saya masih bisa abuse of power. Paling sederhana sama anak kita kan, udah kamu gak percaya papa ya.
kamu belum tahu sih gimana jadi papa. Ya, dia nggak tahu lah belum. Kita menggunakan argumen-argumen yang mereka mustahil di sana. Saudara tahu beberapa anak muda ngomong sama saya, dia capek banget kalau mamanya ngomong apa. Kamu nggak tahu rasanya jadi mama. Ya jelas nggak tahu gimana, gue pengen tahu juga kagak bisa kok. Lebih baik, mama rasa ini loh nak gini-gini ketika kamu gini, mama rasa ini, jadi mama sedih. Nah itu lebih bisa masuk saudara-saudara. Tradition. Ya, anaknya bisa bilang, mama juga gak tahu gimana jadi anaknya mama. Gitu ya. Saudara-saudara, itu adalah tradisi yang kita perlu belajar. Saya masih sering abuse of power. Gak percaya ya. Kadang-kadang anak juga bisa abuse of power ya. Kan harusnya papa menjadi contoh. Emang ada ayatnya harus papa? Emang Tuhan gak bisa pakai kamu jadi contoh? Anak-anak. Saya belajar dari seorang tokoh. Kalau saudara tahu di Surabaya ada Bu Magdalena Pranata. Dia bikin satu sekolah anak. Karena dia punya misi gini. Tidak harus orang tua yang memberkati anak. Anak Tuhan bisa pakai untuk memberkati orang tuanya yang tidak percaya. Wah keren banget. Inilah keindahan. Yang terakhir saudara-saudara, belajar mendengar secara empati terhadap tradisi yang berbeda. Saudara, hari-hari ini teman kita dari kalangan karismatik banyak sekolah di kalangan reform. Mereka mau belajar. Saya bersyukur berjumpa dengan banyak karismatik. Sekarang saya sedang membantu salah satu gereja karismatik sebagai coach untuk membangun community mereka. Mereka mau belajar as a part-timer. Saudara, Tuhan bisa pakai kita. Kita perlu belajar dan kita bisa belajar. Ya, saya belajar sesuatu di salah satu gereja karismatik. Mereka sebelum ibadah, saudara, setengah jam menyembah Tuhan dulu. Ketika saya datang, ngapain setengah jam nyembah nyanyi-nyanyi. Begitu saya datang, loh kok tahu air mata saya bisa netes, saudara? Istri saya netes, enggak dikasih tahu. Karena mereka kasih hati kita menyembah Tuhan sebelum ibadah. Supaya ketika menyembah Tuhan datang. Saudara tahu kalau worship leader di kalangan karismatik, saya pernah di gereja itu, kita seminggu muter lagu yang akan kita worship leaderin. Kita nyanyi di mobil, nyanyi di motor, di kamar mandi. Sampai kadang-kadang kita benar-benar bisa sujud menyembah Tuhan. Sehingga ketika kita di depan kita bukan hanya memimpin atau konser. Kita menyembah Tuhan dan apa yang kita lakukan tubuh kita rasakan. Seperti teman kita kalau habis makan babi yang enak. Ya, ketika dia enak, seneng banget dia akan bilang, babinya enak, wajahnya gak bohong saudara-saudara. Betul kan? Maka food blogger itu adalah orang-orang yang tulus. Kenapa kita gigit kriuk? Wow. Makanya kita yang sedih pulang kerja bete, tahu-tahu wajahnya ceria, menarik kita untuk ikut antrian. Dan ketika menggigit kita membayangkan, wah, kebahagiaan itu ada. Saudara-saudara, itulah bagaimana kita bisa menjadi berkat dengan belajar dari tradisi yang lain. Semoga Tuhan memberkati dan terjadi kesatuan. Kita sudah lihat, sudah berdampingan dengan damai saudara-saudara. Dan biarlah itu juga membuat kita terbuka. Orang tua melihat anak, bagaimana Tuhan berkarya, anak menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui tradisi. Dan kita juga bisa berbahagia karena itu. Dan kita terus membaharui diri kita sesuai dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.